Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dirga Nugra Putra dengan NIM 2023143623 dari kelas 2Ki Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi berbagai persoalan bidang sosial, politik, dan iptek. Mengidentifikasi persoalan di bidang sosial, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi melibatkan peninjauan isu-isu seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, korupsi, dan kebijakan publik yang tidak efektif. Perkembangan teknologi yang tidak merata, serta dampak dari perkembangan iptek terhadap masyarakat. Proses ini membutuhkan analisis mendalam tentang kondisi sosial politik dan iptek saat ini, serta kemampuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat. Identitas berbagai persoalan dalam bidang sosial, politik, dan ilmu pengetahuan teknologi. Bidang sosial yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sedangkan di bidang politik, korupsi, stabilitas politik, dan demokrasi. Dan di bidang iptek yaitu ketimpangan teknologi, etika teknologi, inovasi, dan riset. Yang selanjutnya, mengaplikasikan paradigma Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan iptek ini mencakup penerapan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kebutuhan dan ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya dalam bidang politik adalah mendorong kebijakan yang berkeadilan sosial. Dalam bidang ekonomi adalah menciptakan sistem ekonomi yang berbasis gotong royong. Dan di dalam iptek adalah memastikan bahwa perkembangan teknologi dilakukan secara adil dan merata. Selanjutnya, mengevaluasi persoalan bidang sosial politik untuk proyeksi Indonesia baru. Evaluasi persoalan sosial politik melibatkan analisis kritis terhadap isu-isu yang ada serta dampak kebijakan dan perkembangan saat ini terhadap masa depan Indonesia. Proyeksi Indonesia baru berarti melihat ke depan dan merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, adil, dan makmur. Langkah-langkah evaluasi: identifikasi masalah utama, mengidentifikasi isu-isu utama yang dihadapi di bidang sosial dan politik, analisis penyebab, memahami penyebab dasar dari masalah-masalah tersebut. Dampak masalah, mengevaluasi dampak dari masalah tersebut terhadap masyarakat dan pembangunan. Dan tinjauan kebijakan, meninjau kebijakan saat ini dan mengevaluasi efektivitasnya. Proyeksi masa depan, membuat proyeksi tentang bagaimana masalah-masalah ini dapat berkembang di masa depan. Rekomendasi kebijakan, mengusulkan kebijakan dan tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Contoh evaluasi adalah korupsi, ketimpangan sosial, stabilitas politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Identifikasi persoalan di bidang sosial, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi melibatkan peninjauan isu-isu seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, korupsi, kebijakan publik yang tidak efektif, perkembangan teknologi yang tidak merata, serta dampak dari perkembangan iptek terhadap masyarakat. Proses ini membutuhkan analisis mendalam
tentang kondisi sosial, politik, dan iptek saat ini, serta kemampuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa cara memposisikan diri sebagai warga negara yang baik, yaitu menghormati hukum dan peraturan, berpartisipasi dalam pemilu, berkontribusi pada kegiatan sosial, menghormati keberagaman, menjaga lingkungan, terlibat dalam kegiatan pembangunan, mengembangkan dan membantu orang lain, dan lain sebagainya. Oke, baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.